Nomor 1, Bu Nanda membelajarkan kompetensi dasar memerankan fabel. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan langkah berikut. 1. Membaca fabel. 2. Mendiskusikan garis besar isi cerita. 3. Mendiskusikan ciri dan struktur fabel. 4. Membagi peran tiap siswa. 5. Mempresentasikan cara memerankan fabel yang baik. 6. Memerankan fabel secara kelompok. 7. Saling mengomentari penampilan. Langkah yang tidak sesuai untuk mencapai kompetensi tersebut adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 7, C. 3 dan 4, D. 3 dan 6, E. 2 dan 6. Jawabannya adalah A. 3 dan 5. Soal nomor 2. Pak Edo adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Materi yang sesuai untuk KD tersebut adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. B. Langkah menulis teks laporan hasil observasi secara utuh. C. Makna kata dan istilah pada teks laporan hasil observasi. D. Uraian struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. E. Langkah menulis kerangka teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Soal nomor 3. Pak Danu melaksanakan kegiatan inti pembelajaran menulis teks berita dengan kegiatan berikut. 1. Bertanya jawab tentang berita dalam kehidupan. 2. Ramu pendapat tentang tujuan pengarang penulis berita. 3. Membaca beragam contoh-contoh berita. 4. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan berita. 5. Membimbing siswa menulis berita. 6. Meminta siswa menulis berita secara mandiri. Dalam pembelajarannya, Bu Dina menerapkan pendekatan A. Kontekstual, B. Berbasis masalah, C. Berbasis teks, D. Berbasis lingkungan, E. Berbasis proyek. Jawabannya adalah C. Berbasis teks. Next. Nomor 4. Berikut langkah kegiatan pembelajaran pada KD menyajikan puisi rakyat yang dilakukan seorang guru bahasa Indonesia. 1. Menugaskan siswa membuat puisi rakyat secara mandiri. 2. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca. 3. Membimbing siswa memilih ide puisi rakyat. 4. Mendiskusikan ciri dan bahasa dalam puisi rakyat. 5. Mempresentasikan pantun yang telah dibuat siswa. 6. Menyajikan musikalisasi pantun dan syair. 7. Saling mengomentari karya teman. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 4, C. 4 dan 5, D. 2 dan 3, E. 6 dan 7. Jawabannya adalah A. 2 dan 4. Soal nomor 5. Pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, sekarang sudah menyebar di seluruh pantai tropika dunia. Manakah rangkuman teks di atas yang paling tepat? A. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras.
Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. B. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. C. Pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia. D. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. E. Pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Jawabannya adalah E. Ya. Nomor 6. Seonggok jagung karya W.S. Rendra. Ya, silakan teman-teman bisa dicermati. Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan simpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkali. Pertanyaannya, simpulan isi puisi tersebut adalah A. Sekolah tinggi seharusnya mendekatkan para siswanya dengan lingkungan hidupnya. B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Orang yang sekolah tinggi tetapi tidak berilmu, hidupnya akan sia-sia. D. Sekolah harus menyiapkan lulusan yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. E. Orang yang bersekolah tinggi namun sombong hanya akan menjadi benalu. Jawabannya adalah B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nomor 7. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat di atas? A. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. B. Burung-burung bersahutan di pagi hari. C. Anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. D. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. E. Para petani menanam pagi di pagi hari. Jawabannya adalah E. Para petani menanam padi di pagi hari. Nomor 8. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? A. Ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. B. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku. C. Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. D. Tahukah kau dari mana suara teriakan tolong barusan? E. Dia sangat pandai bergaul di kampus, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Jawabannya adalah C. Nomor 9.
Gajah memiliki belalai panjang yang merupakan modifikasi dari bibir bagian atas dan hidung. Telinganya besar dan melebar. Gajah jantan memiliki sepasang gading yang memanjang ke depan, sedangkan gajah betina pada umumnya tidak memiliki gading. Kulitnya tidak banyak ditumbuhi oleh rambut. Warna kulitnya abu-abu atau hitam. Gajah hidup berkelompok yang dipimpin oleh gajah betina paling tua. Jumlah kelompok 10-30 ekor. Mereka hidup berpindah, migrasi dari tempat satu ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan mencari sumber pakan dan kawin. Gajah merupakan jenis mamalia yang besar, yang mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia, sehingga dapat kita jumpai gajah sebagai pekerja di penebangan perkebunan. Paragraf di atas berisi deskripsi: A. Sugestif, B. Ekspositoris, C. Subjektif, D. Teknis, E. Objektif. Ya, jawabannya adalah E. Objektif. Nomor 10. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia. Akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Secara hidrologis, ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan atau level air yang melebihi batas normal. Kutipan teks eksplanasi di atas berisi: A. Penyampaian fakta tentang banjir, B. Pemaparan dampak banjir, C. Pernyataan umum tentang banjir, D. Interpretasi tentang konsep banjir, E. Penjelasan penyebab banjir. Ya, jawabannya adalah C. Pernyataan umum tentang banjir. Ya, nomor 11. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua." Ikan kedua setuju, "Kamu benar." Dia berkata, "Kita harus meninggalkan kolam ini." Tetapi ikan yang paling muda tertawa. "Kamu cemas tanpa ada alasan." Dia berkata, "Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita, dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku." Ditinjau dari strukturnya, kutipan fabel di atas merupakan bagian: A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Isi cerita, E. Kode. Jawabannya adalah B. Komplikasi. Nomor 12. 1. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. 2. Selama 6 bulan banyak sawah gagal panen di desa kami. 3. Hujan tidak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. 4. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. 5. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, karena terjadi selama 7 bulan. 6. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG, tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Kalimat yang tidak mendukung argumen adalah kalimat A. 6, B. 5, C. 3, D. 4, E. 2.
Jawabannya adalah E. 2. Selama 6 bulan banyak sawah gagal panen di desa kami. Nomor 13. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Masyarakat disyaratkan untuk mendaftarkan diri atau melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. 2. Pentas budaya ini dapat dihadiri oleh masyarakat umum tanpa dikenakan biaya alias gratis. 3. Meski gratis, tetapi ada syaratnya. 4. Pentas budaya bertema bahari yang akan digelar di Silang Timur Monumen Nasional. 5. Acara itu digelar pada hari Minggu pukul 17.30 sampai 23.30 WIB. Jika dikembangkan menjadi teks berita dengan judul Pentas Budaya Bahari digelar di Monas, urutan kalimat yang tepat adalah A. 24513, B. 42513, C. 45231, D. 24531, E. 42531. Jawabannya adalah C. 45231. Nomor 14. Seorang guru bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kalimat terdiri atas modalitas dan proposisi. Modalitas adalah aliran linguistik yang digunakan guru tersebut adalah aliran A. Preskriptif, B. Transformasi, C. Struktural, D. Fungsional, E. Deskriptif. Jawabannya adalah B. Transformasi. 15. Terjadinya rumah kaca merupakan salah satu contoh judul teks eksplanasi. Deret penjelas manakah yang tidak sesuai dengan teks eksplanasi tentang terjadinya efek rumah kaca? A. Rangkaian kejadian terbentuknya efek rumah kaca, B. Pengertian efek rumah kaca, C. Penyebab rumah kaca dapat dipilih menjadi 2. Rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor. E. Awal terjadinya efek rumah kaca. Jawabannya adalah B. Pengertian efek rumah kaca. 15. Cermatilah kutipan puisi karya W.S. Rendra berikut. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya, betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangmu. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Peragaan, C. Pendengaran, D. Penciuman, E. Gerakan. Jawabannya adalah B. Perabaan. 17. Bacalah kutipan puisi berikut. Ya, karya Ali Hazmi. Menyesal, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Jenis rima dalam penggalan puisi di atas adalah A. Rima sejajar berpola A, B. Rima kembar berpola A, B, B. C. Rima berpeluk berpola A, B, B, A. D. Rima bersilang berpola A, B, B. E. Rima bervariasi A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Rima bersilang berpola A, B, B. 18. Bacalah dengan cermat teks persuasi berikut ini. Menggunakan pupuk berbahan dasar kimia memang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun,
Pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya karena pupuk ini bisa mencemari lingkungan. Bahkan, pupuk ini juga bisa membuat buah-buahan yang dihasilkan terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya buat tubuh manusia. Oleh karena itu, tinggalkanlah pupuk kimia dan beralih ke pupuk kompos. Karena selain harganya murah, pupuk kompos juga aman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi buah yang dihasilkan. Tujuan teks persuasi di atas adalah A. Meninggalkan pupuk kimia karena memiliki dampak negatif. B. Menggunakan pupuk kimia karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. C. Menghindari pupuk kimia karena bisa menimbulkan kontaminasi pada buah. D. Mengajak menggunakan pupuk kompos karena murah, aman, dan tidak menimbulkan efek negatif pada buah. E. Mengajak meninggalkan pupuk kimia karena berbahaya bagi tubuh manusia. Jawabannya adalah D. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah A. Kedua orang tua itu berpelukan. B. Kedua orang itu memeluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk memeluk. E. Kedua orang itu saling memeluk. Jawabannya adalah C. Kedua orang itu saling berpelukan. 20. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri. B. Merumput. C. Pembohong. D. Meteran. E. Jawi. Jawabannya adalah C. Nomor 21. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.6, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. E. Keterampilan. Jawabannya adalah C. Pengetahuan prosedural. Nomor 22. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B. Scientific. Nomor 23. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B.
24. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.3, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasan. Guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jawabannya adalah E. Rubrik penilaian proyek. Nomor 25. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Metode dan model pembelajaran. Jawabannya adalah E. Nomor 26. Dalam pembelajaran mengkonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengomunikasikan. Jawabannya adalah C. Mencoba. Nomor 27. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah C. Discovery. Nomor 28. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik, pada tengah kegiatan guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran A. Mengamati beragam contoh teks LHO, B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO, C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO, D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO, E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Ya, jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. 29. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengkonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikannya di depan kelas. Tahapan tersebut adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengomunikasikan. Jawabannya adalah
C. Mencoba atau mengeksplorasi. Nomor 30. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah B. Awal pembelajaran. 31. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah C. Inti pembelajaran. Nomor 32. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama, B. Keaktifan dan partisipasi dalam kerja kelompok, C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Jawabannya adalah B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Nomor 33. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar. Jawabannya adalah D. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. 1. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? 2. Di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam: A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, E. Formal. Jawabannya adalah E. Formal. Nomor 35. Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPL. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. E. Pada dasarnya, jabatan itu kekuasaan. Ya, jawabannya adalah C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen.